Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sifat Dasar Komunikasi Bisnis. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Chairul Anam. Saya Gisela Masmatul Umar. Saya Rini Marcelina. Saya Rizka Dualita. Saya Pandan dari Yosef Pandra. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama saya sendiri yang akan membacakannya. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi yaitu mencakupi seluruh aktivitas manusia. Dalam komunikasi terjadi pertukaran pesan yang dihasilkan dari pembagian makna antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Dan yang selanjutnya adalah pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah interaksi yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis. Komunikasi itu bisa terjadi antara pedagang dengan pembeli, antara perusahaan dan langganan, antara bank dan nasabah. Pembahasan yang kedua itu ada tujuan dan fungsi komunikasi bisnis. Ada 3 tujuan utama, yaitu memberikan informasi kepada klien, kolega, bawahan, dan supervisor, yaitu untuk mempengaruhi orang lain serta merangsang minat, mengurangi permusuhan dan penggerakan masyarakat untuk melakukan suatu tugas atau mendidik perilaku. Itu sendiri itu ada empat fungsi. Yang pertama fungsi informatif, yang kedua fungsi persuasif, yang ketiga kontrol, yang keempat fungsi emotif. Pertama itu ada fungsi informatif yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang bisnis. Fungsi ini juga mencakup informasi tentang kondisi perusahaan-perusahaan, pangsa pasar, hingga mempelajari pesaing-pesaing bisnis. Yang kedua itu ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif kerap disebut fungsi motivasi. Fungsi ini bertujuan agar orang lain melakukan apa yang akan ingin dilakukan. Yang ketiga itu ada fungsi kontrol, berfungsi untuk menindakkan korektif terhadap aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi. Yang keempat itu ada fungsi emotif, kegiatan komunikasi, tentunya melibatkan emosi, ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, serta perilaku dapat menunjukkan emosi komunikator ketika berkomunikasi. Selanjutnya ada bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan simbol-simbol yang mempunyai makna dan berlaku umum dalam proses komunikasi. Simbol-simbol tersebut dapat berupa suara maupun tulisan. Adapun tujuan komunikasi verbal yaitu untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, yaitu bisa berupa gambar maupun grafik komputer dan logo-logo perusahaan contohnya. Selanjutnya ada tipe komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama ada ekspresi wajah, yang selanjutnya sikap tubuh, karakteristik suara, penampilan, sentuhan, dan menggunakan waktu dan jarak dalam komunikasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi bisnis. Pertama ada komunikasi internal ke atas, komunikasi yang berasal dari bawah ke manajer atau individu dengan adanya hierarki perusahaan. Kedua, komunikasi internal ke bawah. Komunikasi internal ke bawah mengalir dari atasan ke satu atau lebih bawahan. Ketiga, komunikasi bisnis internal lateral. Komunikasi internal lateral terjadi di antara karyawan di tempat kerja. Dan yang terakhir, komunikasi eksternal. Eksternal adalah setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, atau mitra. Alasan kenapa komunikasi bisnis penting untuk keberhasilan bisnis. 1. Meningkatkan keterlibatan karyawan. 2. Menghilangkan komunikasi yang tidak diperlukan. 3. Menghilangkan sila komunikasi. 4. Meningkatkan produktivitas karyawan. 5. Meningkatkan komunikasi antar departemen. 6. Meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. 7. Membangun budaya bisnis.